Selamat berjumpa lagi saudaraku semuanya, di mana saja berada. Seperti biasa, saya Ampu Glol hadir lagi di dalam konten saya, yaitu berbicara masalah seni, budaya, serta hal lainnya yang berkaitan dengan tradisi adat, yaitu orang-orang Dayak, terutama Dayak Benua. Pada malam hari ini saya akan bercerita sedikit, yaitu mengenai proses pembuatan mandau besi batu, serta fungsi-fungsi lainnya dari bilah mandau besi batu, agar teman-teman atau saudaraku, kawan-kawan yang ada di sini yang pemula kepingin tahu lebih jauh tentang mandau, maka hal ini saya ceritakan. Tapi buat kawan-kawan yang banyak tahu mengerti tentang mandau, mungkin saja hal ini tidak berguna bagi mereka. Karena apa? Karena mereka juga, saya yakin, tahu asal-usul dari cerita mandau besi batu dalam bentuk cerita atau penyampaian yang berbeda-beda, seperti itu. Jadi orang tua zaman dulu, sebelum mengenal adanya permobil, bearing, dan lain-lain, untuk mendapatkan baja besi murni seperti ini sangat sulit sekali. Karena kita tahu di zaman dulu nggak ada jenis-jenis kendaraan seperti ini. Munculnya kendaraan seperti ini, hal-hal yang dianggap baru, hal-hal yang dianggap aneh oleh orang Dayak, itu muncul pada masa atau pada era penjajahan. Penjajahan ketika waktu itu penjajahan Jepang, Belanda yang begitu lama berkuasa, hingga kita orang Dayak mengalami masa peralihan yang mengenal namanya baja yang bagus seperti permobil dan lain-lainnya. Segala sisa samurai ditempa, dibikin mendau, dibikin parang, banyak lain-lainnya seperti itu. Tapi sebelum itu berlaku, sebelum Dayak mengenal kemajuan, malum di zaman dulu orang Dayak hidupnya yang pastinya di hutan, di gunung-gunung, beserta di pinggiran-pinggiran sungai. Sangat jauh sekali di daerah pedalaman. Dan di masa itu juga tidak ada kendaraan-kendaraan seperti sekarang. Semuanya serba jalan kaki. Jadi semuanya sangat sederhana sekali. Itu nggak ada sesuatu hal yang membuat maju di zaman itu. Jadi Dayak, terutama kami orang-orang benua, membuat bilah mandau tempilan atau mandau kerja di zaman itu hanya menggunakan besi batu. Jadi bukan menggunakan batu. Jadi kalau kami untuk orang benua, rasanya tidak ada mandau batu rasanya. Tapi kalau ada mungkin juga empu ini salah. Tapi berapa kali saya dengar cerita-cerita yang ada dari kakek nenek
yang ada serta beberapa kampung yang pernah saya dipanggil ngukir ketika itu, memang nggak ada disebutkan mandau batu. Kalau besi batu benar, nah, seperti itu. Jadi seperti apakah besi batu ini? Terus proses pengerjaannya itu seperti apa? Nah, jadi besi batu ini kan tersebar di sungai-sungai, di bukit-bukit, di gunung-gunung, yang pastinya di daerah yang bebatuan, seumpamanya di daerah yang ada bebatuan, seumpamanya di sungai-sungai yang berbatu-batu, di bukit-bukit yang berbatu-batu, di gunung-gunung yang mengandung batu-batu keras gitu. Nah, jadi orang-orang benua di zaman itu mencari bongkahan-bongkahan batu yang ada ini, yang ada mengandung besinya, yang mengandung besinya, besi yang ngelengket di antara batu-batu yang ada. Nah, jadi besi di zaman dulu nggak kayak sekarang berbentuk kayak per langsung gitu. Mungkin teman-teman juga tahu yang namanya besi di batu itu seberapa sih banyaknya. Seumpamanya batu itu sebesar pergelangan tangan, sedikit. Dia cuma nempel, nggak nentu bentuk, mengikuti gaya batu, itu pun tipis-tipis. Jadi itu dikumpulkan teman-teman, dikumpulkan berhari-hari. Jika seandainya mereka mengumpulkan itu mencari besi batu ini, membawa anjat, membawa kiang, membawa berangka, membawa keba dan lain-lain peralatan yang penting bisa membuat batu ini, dibawa pulang ke rumah tempat dia menempa bilah besi ini. Jadi beberapa lama dia mencari, mungkin batu itu banyak kalau untuk menyelesaikan satu bilah. Lalu batu-batu yang ada ini dilebur melalui proses pemanasan api. Yang zaman dulu kan orang nempa kan sistem gini pengapiannya. Ada kayu bulat sudah dilubangi, baru ada tangkai itu atau megang itu untuk posus, bunyi kami benua itu. Nah, jadi batu dan besi ini akan mencair. Nah, mencair dengan suhu derajat api tertentu ketinggiannya, maka besi ini akan cair, terpisah dengan batu, dan sebagian juga kemungkinan ada batu-batu yang berpasir tadi terikut juga di situ masuk. Mereka si penempa bilah mandau ini membuat bunyi benua itu sebelum peleburan yang ada tadi itu, membuat remagat mendau. Artinya membuat cetakan untuk mandau. Jadi itu membuat cetakan persis seperti bentuk mandau sudah. Nah, cetakan itu yang pastinya itu terbuat dari tanah. Teman-teman, kalau kayu udah mungkin pasti hancur karena panasnya besi. Jadi besi-besi yang merah leleh tadi itu masuk ke cetakan yang berbentuk mandau tadi. Nah, besi-besi yang masuk dalam cetakan berbentuk mandau itu tadi, saya rasa batunya itu tidak terkira banyaknya, karena satu bongkahan batu aja berapa banyak sih kadar besinya seperti itu. Nah, dilelehkan, nggak banyak teman-teman gitu. Mungkin saja dalam satu bilah mandau itu sumpamanya bisa satu truk batunya, kira-kira seperti itu ya kalau untuk satu bilah. Karena untuk menjadi satu bilah itu bukan sedikit
besi yang ada itu, sementara mereka mengambil kadar-kadar besi yang ada lengket di batu, nggak banyak. Nah itu. Jadi untuk membuat satu bilah mandau ini memakan waktu atau tempo yang sangat lama. Karena mencari besi batu ini aja sudah hitungan berapa lama. Belum dia membawa ke rumahnya bolak-balik. Kalau sekarang ini mudah. Nah, seumpamanya ada besi batu daerah tertentu tinggal muat aja di terak, bongkar seumpamanya. Kalau zaman dulu enggak, dibawa sedikit sedikit sedikit. Nah itu. Jadi dituang dalam bilah, dituang dalam tempat yang berbentuk mandau tadi, kemudian dibiarkan menyatu. Yang batu tadi dipisahkan di tempat yang berbeda melalui pemisahan secara tradisional seperti itu, tradisional ya. Jadi tidak memakai mesin, sehingga bilah mandau yang ada tadi, bilah mandau tempilan yang ada tadi, atau bilah mandau untuk mandau kerja tadi, itu masih ada kadar batunya, karena ada campur batu sedikit, pasir-pasir batu segala macam pasti terikut, karena tidak ada mesin khusus seperti yang sekarang ini bisa memindahkan antara batu dan besi. Nah, jadi batu tidak terikut. Nah, jadi setelah kering itu bilah mandau dari tempat cetakannya diangkat, lalu dimulailah proses menempa lagi, membentuk lagi tapi sedikit gitu. Karena dia sudah berbentuk gaya mandau tadi. Jadi dipukul itu tidak kuat, pelan-pelan saja mukulnya itu. Menurut cerita kakek dan nenek saya itu pelan-pelan, tidak kuat, karena kalau ditempa kuat ini bukan besi per, dia akan lebur. Nah, besi batu tidak bisa ditempa kuat, dia dipukul sedikit aja merapikan gitu, sedikit. Nah, singkat kata terbentuklah bilah mandau, lalu diserpu. Jadi proses penyerpuhan bilah mandau yang ada ini tidak boleh hari hujan, tidak boleh hari mendung. Itu biasanya itu mereka serpuh ketika terik matahari, paling enggak tengah hari, atau sekarang ini lebih tepatnya sekitar jam 12 siangan lah. Itu terik matahari yang panas, baru bilah mandau ini diserpuh. Jadi untuk kekuatan bilah mandau besi batu ini seperti apa? Kalau di zamannya, ini kita berbicara di zamannya, besi batu mempunyai ketahanan dan ketajaman tiada tara di zamannya. Karena nggak ada besi lain, cuman itu aja yang dianggap paling bagus sudah. Jadi besi batu ini bermacam-macam. Ada yang bisa dipakai untuk memotong, membelah kayu, ada yang enggak. Itu ada yang besi batu itu dia ditimpaskan ke kayu malah nggak makan, tapi kalau di daging dan tulang dia makan. Itu dia mampu. Nah, seperti itu. Jadi bermacam-macam jenis besi batu yang ada ini untuk di dalam mandau, nggak bisa komplit kemampuannya. Jadi kalau kita kembali ke zaman sekarang ini, seumpamanya kuat mana besi batu dan besi per yang mempunyai serpuhan yang begitu bagus, serta besi baja murni. Kalau masalah kuat, terus terang lebih kuat besi per mobil pada saat ini, karena dia baja murni, tidak ada campuran batu. Itu. Cuman kalau dari sisi sejarah, besi mandau per yang dari per zaman sekarang ini hanya beda zaman. Besi batu
di zaman peradaban zaman dulu, di zaman alat-alat belum ada, dan orang-orang benua juga melakukan proses pembuatan bilah ini juga nggak main-main. Satu bilah mandau itu bisa 1 bulan, kadang bisa lebih, nggak menentu, tergantung zat besi yang didapat itu tadi. Nah, seperti itu. Nah, jadi apakah besi batu ini dipakai oleh 1 orang saja? Sumpamanya besi batu hanya dimiliki oleh sumpamanya keturunan bangsawan Dayak. Besi batu hanya dimiliki oleh Panglima. Seandainya besi batu hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu saja. Jadi sesuai zamannya zaman itu, semuanya tidak ada istilah gelar ini yang diharuskan memiliki bilah mandau besi batu. Semuanya memiliki mandau bilah besi batu, non keturunan. Itu mau dia itu keturunan apa, keturunan dari mana, nah, itu kaum bangsawan atau bukan, panglima atau bukan, masyarakat biasa, semuanya memakai besi batu. Itu karena di zamannya. Nah, jadi ini untuk besi batu. Saya rasa teman-teman bisa memahaminya. Hidup di zaman itu semuanya memakai besi batu. Ada juga yang bertanya kepada saya, loh Empu Gelol, gimana sih, katanya kan orang Dayak ini memakai mandau besi batu. Kenapa sekarang ini susah mencari mandau besi batu dan sangat langka sekali? Itu ada bermacam sebab. Sebab yang paling kuat dulu, kuat sekali di zamannya, karena peraturan kami orang benua, setiap dia meninggal itu pasti mandau diperlukan kepada jenazahnya. Dia meninggal gitu, mandau juga diikutkan bersamanya di dalam peti lungunnya. Itu sampai ke alam sana, mandau, tombak, dia sumpamanya laung merah serta lain-lainnya, mangkuk, piring, kadang guci juga diikutkan. Nah, jadi dan itu sudah menjadi tradisi budaya orang-orang benua di zaman itu. Bukan hanya benua, orang Dayak Tunjung juga seperti itu, orang Bentian juga seperti itu. Orang-orang Teboyan juga seperti itu. Ketika mereka meninggal, salah satu harta benda mereka yang secara pasti mandau tidak mungkin tidak dibuat di dalam peti lungunnya. Nah, itu salah satu membuat mandau-mandau besi batu ini mulai berkurang. Setelah itu mulai masuknya penjajah, zaman-zaman Belanda, zaman-zaman Jepang. Nah, itu begitu rayuan orang Belanda dengan segala macam cara, maka mandau-mandau yang ada ini banyak yang dibarter segala macam. Malum orang Dayak zaman dulu aja, jangankan sesuatu hal yang dianggap bernilai sama sekali, dia orang yang mau berbicara dekat dan merasa baik sama dia aja sudah dikasih cendera mata. Orang yang berangkat saudara aja sudah dikasih cendera mata. Di zaman itu berbeda dengan zaman sekarang. Jadi hal yang sepele saja bisa dikasih cendera mata. Nah, jadi ini salah satu juga yang mengurangi mandau-mandau seperti ini. Ketika masuknya zaman-zaman penjajahan ini, adanya besi-besi bagus, itu karena kita Dayak ini kan seiring zaman juga mengikuti kemajuan dan pola pikir juga ikut maju. Mulailah pembuatan bilah mandau besi batu ini ditinggalkan
dan mengikuti pembawaan daripada barang-barang bagus atau baja-baja murni pada saat ini yang dipakai oleh zaman-zaman penjajah kala itu. Nah, jadi ketika sumpama Jepang mati dibunuh, Belanda mati dibunuh dalam pertempuran segala macam itu, ya seandainya pedangnya itu ditempa ulang lah, segala per mobil atau apalah ditempa ulang, nah itu dibuat bilah mandau dan bagus, nah, sehingga itu dipakai terus menerus. Dayak malum peraturan orang benua ini tidak boleh mengambil barang orang yang sudah meninggal kena bunuh. Nah, ini masalah yang cukup dianggap berbahaya sama sekali bagi keselamatan yang mengambilnya. Makanya itu barang-barang penjajah di zaman itu ketika dia terbunuh tidak diambil, dibuang juga. Kalau memang bisa diambil, saya rasa mungkin persenjataan lengkap orang Jepang, orang Belanda itu hampir semua orang Dayak menyimpannya. Itu kan enggak. Meski ada yang menyimpan pada saat ini, tapi sebenarnya itu di zaman itu dibuang. Nah, di era sekarang ini maraknya dunia seni atau barang-barang lama itu mencapai tingkatan nilai harga yang lumayan, maka itu kan bisa digali kembali seperti itu. Jadi Dayak ketika dapat besi yang bagus, dia akan menempahnya. Nah, dia tidak memakai secara langsung. Nah, seumpamanya pedang Jepang, nah berani dia pakai langsung seutuhan gitu. Takut membawa sial, takut jari. Itu karena barang orang atau barang musuh yang sudah terbunuh, maka boleh dia ambil besinya, tapi itu dia akan melakukan proses penempaan ulang lagi, dibuatlah mandau baru seperti itu. Nah, terus ada yang bilang, empu, ada kok yang nyimpan pedang-pedang Jepang di zaman dulu orang-orang Dayak. Itu ya ada juga, tapi kan tidak semua. Yang nyimpan itu kan orang di zamannya memang orang jagau, memang orang yang berani. Artinya memang tidak takut berhadapan dengan mati. Mau sial, mau apakah itu terserah. Dia nggak pedulikan itu. Nah itu. Ini kalau kita berbicara flashback kembali kepada konten saya yang terdahulu, karena orang-orang jaga, orang-orang pemanuk, orang-orang jani ini, orang yang tenai petak Batak Malak, dia itu hidupnya tidak takut akan yang namanya kematian. Mau itu barang bagus, mau itu barang sial, segala macam dia nggak peduli. Yang penting ketika orang bermasalah dengan dia, mengganggu atau mengganggu sukunya dia, maka terjadilah hal yang tidak diinginkan. Seperti itu. Kira-kira mungkin ini juga bisa dipahami oleh kawan-kawanku semua. Nah, seperti itu. Jadi itulah sedikit gambaran tentang pembuatan bilah mandau besi batu. Lalu pembuatan bilah mandau besi batu ini seperti apa mengupahnya, empu, umpamanya di zaman dulu, karena di zaman dulu kan tidak memakai uang. Jadi di zaman dulu dia sistem upahnya memakai guci, memakai gong, serta peralatan-peralatan lainnya yang bisa dijadikan peralatan untuk memaharkan barang tadi. Loh, kalau begitu empu bisa kaya dong penempa bilah mandau pada zaman itu. Enggak bisa kaya. Karena penempa bilah mandau di zaman itu juga dia mempunyai kebutuhan lainnya.
meski dia mendapat mahar dari orang lain, membuat mandau seumpamanya dengan nilai guci sekian segala macam, tapi dia juga di dalam keluarganya mempunyai kebutuhan yang lain terhadap orang lain. Nah gitu. Maka nilai maharnya juga akan memakai guci. Nah, seperti itu perputarannya. Tetap saja yang banyak menyimpan guci, yang banyak menyimpan barang-barang yang dianggap pusaka di zaman dulu hingga detik ini, ya manti. Nah itu, kalau manti atau bahasa sekarang ini, bahasa umumnya kepala adat, nah, itu kepala adat zaman dulu itu pasti banyak menyimpan pusaka. Jadi ada juga yang bilang, loh empu banyak kok kepala adat yang tidak ada barang pusaka seumpamanya, sama sekali nggak punya apa-apa kok, barang baru semua empu, kata empu banyak menyimpan barang pusaka. Nah ini beda konteks yang dibicarakan. Nah kalau zaman dulu kepala adat itu bukan melalui pemilihan tetapi melalui sistem keturunan. Manti itu sistem keturunan. Saya manti, nanti anak saya jadi manti. Setelah saya meninggal anak saya lagi jadi manti. Anak saya meninggal cucu saya lagi jadi manti. Dan gitu terus menerus. Berbeda dengan zaman ini. Zaman ini manti atau kepala adat itu melalui proses pemilihan. Yang mana ketika masyarakat suka, masyarakat senang, dan dianggap layak di daerah tersebut, maka dia akan duduk menjadi kepala adat. Seperti itu. Nah, jadi teman-teman jangan salah memahaminya. Nah, jadi kalau yang kepala adat atau manti yang memakai garis keturunan seperti tempo dulu, pasti dia banyak hartanya. Harta warisan peninggalan yang ada, serta barang bermacam-macam. Seperti itu. Jadi gimana empu? Menurut empu, sumpamanya manti sekarang dengan manti zaman dulu berbeda enggak? Saya rasa enggak ada berbeda. Di dalam proses hukum, tindakan adat istiadat, yang salah tetap salah dan yang benar tetap benar. Seperti itu. Karena manti ini dia nggak boleh berat sebelah. Manti ini ketika dia mau duduk itu disumpah. Itu nggak main-main. Itu nggak bisa manti itu tidak disumpah. Manti ini ibarat mungkin seperti hakim kayaknya ya. Itu karena dia adalah sebagai timbangan, kiri kanan itu sama. Itu yang mana benar, yang mana salah. Jika benar harus benar, jika salah harus salah. Seperti itulah posisi manti yang sebenarnya. Tuh, seandainya ada empu sana seandainya saya ketemu manti yang nggak jujur, nggak benar, saya tekan empu tidak membahas masalah itu. Empu membahas fungsi sebenarnya manti di dalam tradisi adat kita yang sesungguhnya. Manti itu pasti mendukung. Manti apabila melihat hal-hal yang bersifat budaya, hal-hal yang bersifat seni, manti itu pasti mendukung 100%. Nggak bisa enggak. Sumpamanya kalau dia ada uang, zaman itu ada harta, dia bantu. Dia sokong, dia tolong pribadi. Nggak percaya? Nah, pasti banyak yang nggak percaya kok bisa seperti itu empu ya. Manti bisa berkorban. Namanya juga manti. Namanya juga kepala adat. Karena manti ini adalah orang bilang itu sebagai tulang punggung masyarakat yang ada di situ. Di samping dia banyak harta, dia juga harus mengeluarkan hartanya juga. Seandainya dia punya masyarakat kampungnya seumpamanya menghamili perempuan kampung lain, orang yang lain tidak bertanggung jawab seumpamanya, atau si laki-laki ini lari seumpamanya, atau pihak keluarga laki-laki tidak mau membayar itu, dan ternyata menurut manti itu adalah perbuatan yang sangat salah.
maka manti akan menengahi perkara ini. Manti akan mengeluarkan nilai, mengeluarkan guci, mengeluarkan gong, membayar denda terhadap perlakuan si pria tadi, membayar denda kepada pihak wanita di kampung sebelah. Berapa nilai? Seandainya mereka minta 40 guci, 10 gong, manti keluarkan itu, bayar. Padahal kalau dipikir itu perbuatan manti, bukan manti tidak berbuat itu, nggak ada. Anak cucunya juga mungkin tidak melakukan itu, hanya masyarakatnya. Tapi manti yang kena, manti tetap membayar. Nah, ini manti di zaman dulu seperti itu. Ketika ada permasalahan, sumpamanya antar kampung, terjadi pertikaian masalah tanah sampai terjadi pembunuhan sumpamanya, manti dengan manti akan bertemu, mencari solusi terbaik, mencari perkara agar ini terselesaikan di zamannya. Nah, maka dari pihak yang bersalah ditengahi oleh manti, manti akan membayar denda yang ada, itu mengakui kesalahan. Itu manti zaman dulu. Itu makanya itu jangan coba-coba menjadi manti di zaman dulu kalau kita tidak siap mental seperti itu. Apakah manti sekarang ini kurang baik? Saya tidak mengatakan manti sekarang ini kurang baik, dosa loh kalau saya ngomong begitu. Baik juga manti sekarang ini, semuanya baik. Tergantung kita menyikapi. Itu tergantung dari sudut mana kita memandang, persepsi masing-masing. Saya Empu Gelow tidak berhak mengklaim atau menilai mereka atau manti-manti pada saat ini, bukan kapasitas saya nggak boleh. Kalau saya bilang begini-begini nanti jadi masalah pula saya. Tetap saya hanya sebatas menjelaskan, bercerita tentang budaya di zaman dulu yang seharusnya seperti itu, bukan di zaman sekarang. Nah, jadi nggak bisa kalau untuk di zaman sekarang dijadikan pembanding begitu juga yang Mandau tadi. Masalah Mandau batu, Empu bisa sekarang ini kita tempa Mandau batu sebanyak mungkin. Kalau sana teman-teman saudaraku mampu, nggak apa-apa, nggak ada larangan, silahkan. Itu supaya merasakan perjuangan yang namanya membuat bilah Mandau besi batu itu seperti apa perjuangannya, nggak apa-apa. Itu. Di kampung-kampung di hulu tukang penempa, kemarin saya ada sempat bercerita juga, beliau masih mampu kalau untuk membuat Mandau besi batu, keturunannya masih mampu. Nah, cuman kalau untuk mencari besi batunya, mohon maaf, beliau tidak mampu. Cuman itu yang beliau katakan. Aku bilang, mau nggak kalau ada yang nyuruh buat bilah Mandau? Jujur saja, kalau upahnya sesuai, bisa saja, dia bilang. Karena membuat bilah besi batu nggak sama membuat bilah besi bilah tempilan pada saat ini. Membuat bilah besi tempilan pada saat ini sumpamanya dari harga 400.000, 500 sampai harga 1 juta untuk bilahnya saja, itu sudah harga yang cukup tinggi saya rasa bilahnya itu. Nah, sekarang pembuatan bilah Mandau besi batu sumpamanya proses pembuatan itu 2 bulan, 3 bulan. Kira-kira ada ndak yang mau 50 juta satu bilah besi batu? Kan nggak ada yang mau. Makanya itu besi batu orang nggak mau buat. Itu. Karena untuk besi bilahnya nggak ada yang berani beli segitu. Kalau ada yang berani beli segitu, boleh kontak Empu. Itu. Boleh. Keluarkan dananya, nanti dibuat. Itu. Tapi besi batu yang baru. Benar, nah, itu nggak bohong-bohongan, cara pembuatannya segala macam akan dilakukan. Itu sesuai permintaan. Kenapa mahal? Kok 1 bulan loh? 2-3 bulan baru selesai. Dia membuat berkorban waktunya berhari-hari, tersia-sia hanya 1 bilah besi batu tok. Dia buat 2-3 bulan meninggalkan pekerjaan yang ada.
Tiba-tiba selesai, mohon maaf, kita bayar 500.000. 3 bulan atau 4 bulan waktu terbuang, bayar 500.000, mau nggak? Kan nggak ada yang mau, saya juga nggak mau seperti itu ya kawan-kawan semua. Nah, jadi itulah kawan-kawanku, saudaraku, sedikit cerita masalah bilah Mandau Besi Batu. Semoga saja cerita pada hari ini atau cerita ini bermanfaat atau berguna buat saudaraku semua dimanapun berada. Tetap saja saya Bugelol bercerita ini hanya sebatas orang benua saja, tidak menyangkut saudara Dayakku yang lainnya. Takutnya nanti salah persepsi, salah pemahaman apa yang kusampaikan, kemudian menjadi perbandingan atau dibanding-bandingkan. Saya Bugelol nggak mau. Kalau dibanding-bandingkan dalam hal yang positif, dalam hal yang membangun, nggak apa-apa. Itu karena saya terus terang Bugelol tidak mau berselisih, tidak mau bermasalah dengan siapapun. Terlepas itu dari suku Dayak ataupun bukan Dayak, saya pikir saya nggak mau. Tetap saya harus menghormati dan menghargai semua saudaraku yang ada di sini, yang nonton konten ini, siapapun dia, itu tetap dia adalah saudaraku, adik-adikku, anak-anakku semua. Mohon maaf ya kalau Empu Gelol ada kata yang salah, jangan simpan di hati. Empu juga menyadari Empu tidak luput dari salah. Oke, salam semuanya. Tak lupa saya ucapkan salam budaya dan tabe untuk kita semua.